Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang bersekutu pada hari ini 4 September untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sejemput berdiri sambil prosesi pelayan. Allah Bapa Tuhan dimuliakan namamu, kita nyanyikan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Mari kita bermazmur secara responsoria dari Mazmur 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Tuhan diriku Kau kenal. Kita nyanyikan.
hatiku dan segala hal. Duduk berdiri Tuhan tahu, dan pikiranku biar jauh. Bangun tidurku di tanganmu, Kau tilik segenap jalanku. Bakal ungkapan mulutku sudah terbaca olehmu. Budi belakang di depan, di atas pun Engkau genggam. Sungguh ajaib kehadiranmu, jauh melebihi pikiranku. Kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah, kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Allah Bapa, kami Puji Engkau, Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami Agungkan Kau, Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau Penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Engkau penghibur kekal. di hadapan Tuhan bagi siapa saja yang mau dan rindu untukku memohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya dosa dan kesalahan kita diampuni. Olehnya mari mengaku dosa kita, memohon pengampunannya.
Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami, ketika penderitaan, kesulitan, kekecewaan datang menghadang, kami sering tidak setia kepadamu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Berperang melawan dosa, oh betapa ku lemah. Aku nyaris putus asa, serta maut hampirlah. Aku pasrah berteduh dan imanku pun teguh berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita, dan saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 108 sebagai nats persembahan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Setiakah diriku padamu, kita nyanyikan. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah
harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentah, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku, korbankan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentah, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Ada natura yang akan kita uangkan bersama dalam bentuk lelang yang membantu untuk pembangunan. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita akan melelang ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kopi sebanyak 3 bungkus, kemudian ada sayur hasil kebun dari anggota jemaat. Untuk kopi ini adalah untuk pembangunan Gereja Toraja Jemaat Ebenezer di Lura. Lura ini ada di Klasis Luwu. Ya, kita akan membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam pembangunan gedung gereja sama dengan kita juga di sini. Baik, kita mulai. Ini standarnya adalah 100.000 per bungkus. 100.000 per bungkus. Silakan Bapak Ibu untuk gereja pembangunan gereja di Lura, Luwu. Silakan. Berapa? Pira? 100? 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Silakan. 100 1 kali. 100 2 kali. Taimo 100 3 kali Pak Sain Patonglon. Pak Sain. Ya. Ibu sabar ya. Ya, baik. Masih ada lagi 100.000 1 kali di depan. 200.000 dari loteng. 200.000. 200.000. 200.000.
200.000 3 kali. Baik. Dikembalikan juga ini. Di depan saya 100.000. Ibu yang di depan. Lantai 2, 100.000 satu kali. 200.000. 200.000 3 kali. Oh iya, ini pengadaan sarana untuk ruang serbaguna jemaat ramah, standar 50.000, lelang sayur. Ya, ada sayurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50.000. Silakan ditawar. Yang ini apa lagi namanya ini? Oh iya. Ya, saya cuma taunya paku. Selada satu kali, siapa yang tawar? 50.000, 100.000, 100.000 satu kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Prof. Ya, silakan ditawar, masih ada lagi. Oh, ini bukan selada ini, tapi sawi pendek. Yang pendek-pendek, tapi enak ini. Ya, katanya cuma disiram air panas. 50.000, siapa yang tawar? 100.000 dari ibu di atas, di loteng. 100.000 satu kali. Ya, sudah ada kopinya, ada sayurnya, kurang dukuk bayinya. 100.000 3 kali. Makasih Bu. Ya, selada lagi. Iya, selada. 100.000. 100.000 satu kali, menyehatkan 2 kali, 3 kali. Saya mau pastikan deh. Ya. Oh, kembali lagi. Terima kasih Bu. Kembali lagi. Berkat Tuhan tak berkesudahan. Selada lagi. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali lagi. 100.000 2 kali. Kembali lagi Pak, bawa ke atas. Ya. Masih ada lagi selada. Masih 2 lagi. Silakan ditawar. Tadi standar 50. Satu kali. Maksudnya belum ada yang tawar, Di. Ya, silakan ditawar. Ya? Tidak ada lagi. Satu kali. Ya, kalau begitu kita 50.000 ya. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali, 50.000 3 kali. Masih ada? Sawi yang pendek lagi. Silakan ditawar. Sebelah kiri. 100 satu kali. 100 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Ya, yang terakhir. Supaya habis ini. 100 satu kali. Dari mana suaranya itu? 100 satu kali, 2 kali dan 3 kali. Saya tidak tahu. Oh, di sana. Ya, dengan demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membeli natura ini dan kiranya dapat membangun jemaat Tuhan, baik itu yang ada di Luwu maupun kita di jemaat ramah di sini. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah melibatkan kami dalam memberi ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan berupa persembahan dan juga natura, baik yang menyiapkan maupun yang menguangkan. Kiranya Tuhan memberkati semua apa yang kami
persembahkan pada hari ini. Dan berkati apa yang masih sisa pada diri kami, ajarkan kami untuk menggunakannya dengan baik. Inilah doa syukur kami, sempurnakan di dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. PKJ 200 ku diubahnya, kita nyanyikan. Ku diubahnya saat ku berserah, terserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah matlah lenyap, dan yang baru lagi berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami segenap jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak Tuhan, dalam sukacita bersama di rumah-Mu yang kudus ini, mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan dan menyatakan kerinduan kami bersama untuk terus mau hidup menyembah Engkau, sembari terus belajar apakah yang bisa kami lakukan dan apakah yang Tuhan inginkan bagi kami. Kiranya Tuhan terus membuka akal pikiran kami, sehingga kami tahu dalam kelemahan dan keterbatasan kami ini, bahkan siapapun kami ini, dapat dimampukan melakukan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi terciptanya kehidupan bersama yang baik, penuh damai, saling memotivasi, saling memberikan sukacita. Kiranya Engkau berfirman dengan kasih-Mu, kami siap, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini yang pertama dari Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, dan yang kedua Filemon pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita persiapkan, kita akan membaca Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, yang di atas itu tertulis 11, di membangun jemaat itu sampai dengan ayat 17. Baik, kalau kita sudah dapatkan, saya akan membacakan.
Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Tetapi mereka berkata, "Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapa yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala. Dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya seperti angin timur. Aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mataku pada hari bencana mereka. Amin. Pembacaan kita yang kedua terpilih dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 22. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 22. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa
agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Injil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian Injil Kristus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya,
dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sabdamu abadi, sungguhkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Puji Tuhan, firman-Nya boleh menjadi karunia tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkannya, menikmatinya, memahaminya. Tapi Tuhan mau kita berdaya guna, tentu dengan cara mengaminkan, melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Nah, tema kita terinspirasi dari bahan utama kita dari kitab Filemon pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 22. Berguna bagi Tuhan. Mendadi rongko tetedio puang. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di ruang beribadah bersama secara onsite pagi hari ini, tak terkecuali yang ada juga ikut secara daring. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kami berharap kita baik-baik saja, sekalipun mungkin keadaan kita enggak baik-baik amat. Kami berharap kita bersuka cita meskipun banyak hal yang bisa membuat kita bersedih. Kami berharap kita tetap tegar kuat walaupun tak dapat dipungkiri tubuh ini begitu sangat lemah. Terkadang kita lunglai, terkapar, tetapi puji Tuhan ada Dia yang selalu menolong kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sering ada pertanyaan, nada-nada pesimis sama diri kita, atau mungkin juga kita sering peruntukkan kepada orang lain. Apakah itu kepada anak kita, orang-orang terdekat kita, atau mungkin bahkan bagi orang yang sama sekali kita tidak kenal. Ada muncul rasa pesimis, ada muncul keraguan-raguan bahwa he can do it,
dia tidak dapat melakukan apa-apa, atau mungkin bagi diri kita cannot do it. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Who am I? Siapakah saya? Kalau itu kita tujukan kepada diri kita, apa sih yang bisa saya lakukan dengan kapasitas saya seperti ini? Apa sih yang bisa saya nyatakan dengan kemampuan saya yang begitu sangat terbatas? Ya, udah mulai muncul keraguan-raguan menghantui pikiran kita, dan kita memang sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu mau dibagaimanakan diri kita, mau dibagaimanakan hidup kita, sementara juga ada orang lain kalau itu menyangkut relasi kita, sementara kalau itu menyangkut komunitas, yang lain pun berharap kita melakukan sesuatu yang berguna, berfaedah, atau malah secara spesifik kita diharapkan untuk berkontribusi, punya peran aktif bahkan secara signifikan buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita, buat persekutuan kita, buat keluarga, buat tetangga, buat bangsa ini, terlebih juga buat Tuhan kan. Ya, ada istilah dalam bahasa Toraja, paradika Athena tole eto panik mo. Saya sudah tidak bisa terbang. Ya, saya sudah terjatuh, tersandung. Saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak bisa seperti dulu lagi. Begitu terpuruknya kita sehingga kita merasa sangat berduka dan larut dalam kesedihan. Karena mungkin kita terjatuh, karena mungkin kita tersandung, karena mungkin kita juga gagal dalam istilah tole eto petallo mo. Ya, tole eto petallo, pensilnya udah patah, dia sudah gagal, sehingga dia merasa bahwa saya sudah tidak berguna. Yang terjadi malah bisa saya menjadi parasit, yang malah bisa saya menjadi gulma, malah bisa menjadi beban bagi orang banyak. Terkadang muncul pada pikiran anak-anak kita itu, saya nggak bisa seperti yang diekspektasikan oleh orang tua. Saya tidak bisa seperti yang diinginkan oleh mama dan papa, karena mereka mau jadi dokter sementara saya nggak bisa. Dan akhirnya dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita semakin tak tahu siapa diri kita. Bahkan kita semakin tidak tahu dan mengenal nama kita sendiri, bahkan potensi yang ada pada diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari bahan utama kita. Ada 3 orang yang diceritakan di situ. Saya mau melihat seorang Paulus yang sudah tua, renta, sakit-sakitan. Udah tua, udah sakit. Karena berita Injil yang terus disebarkan, akhirnya dia masuk penjara di Roma. Penjara zaman itu begitu sangat keras ya. Bahkan banyak penjara yang tidak lagi memperlakukan manusia seperti manusia. Begitu sangat menderita berada di dalam penjara. Siksaan, cemeti, ya, cambuk menjadi makanan hari-harian. Penjara zaman Jepang, ya, kata Muksin Alatas, badan gemuk masuk
ulang tinggal tulang. Lalu sakit-sakitan, tua. Mungkinkah Paulus berpikir, ya tidak ada lagi apa yang bisa saya lakukan. Tidak ada lagi gunanya hidup ini. Tidak ada lagi manfaatnya. Tidak ada lagi yang saya bisa upayakan untuk orang lain gitu loh. Dalam keterbatasan, ya, rasa freedom itu begitu sangat dibatasi. Ya, kebebasan sangat dibatasi di penjara. Tentu menjadi alasan tersendiri bagi kebanyakan orang untuk tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pasrah, menyesali dirinya sendiri. Lalu dia udah mulai sakit-sakitan. Ya. Umur semakin bertambah. Umur tak dapat dibohongi. Ya. Fisik yang semakin menurun itu tak dapat dihindari. Harusnya istirahat. Gitu kan. Harusnya menikmati sisa hidup, kata banyak orang tua kalau udah pensiun. Kayak sisa retimbomi. Tetapi aneh bagi Paulus, jadi perenungan bagi kita, selemah apapun kita, setua apapun kita, ya, sesulit keadaan apapun itu menghampiri kita, dan dimanapun ada yang membatasi gerakan kita. Ternyata Paulus justru memanfaatkan ruang ini, keadaan ini, kenyataan ini untuk lebih berbuat banyak bagi banyak orang. Dia masih sempat memikirkan jemaat yang ada di Efesus, di Kolose tempatnya Filemon itu. Dia masih sempat memikirkan orang-orang yang mengikuti Yesus. Lalu dia menulis surat kasih yang indah begitu sangat luar biasa. Surat motivasi. Ya, kata-kata mutiara, kalimat-kalimat emas. Ya. Ditujukan kepada seorang yang bernama Filemon, yang diharapkan berimpact pada banyak orang yang ada di Kolose. Kalau ada yang salah lewat nasihat itu, lewat surat kasih itu, ya dibenarkan. Kalau ada yang keliru, ya dikembalikan pada posisinya. Kalau ada sikap dan tindakan yang salah, harusnya insaf. Dia masih memikirkan banyak orang, Bapak Ibu. Inilah hidup yang berguna ya. Inilah hidup yang ada manfaatnya. Bukan jadi sampah, bukan jadi beban, bukan jadi teror bagi banyak orang. Bukan justru membawa ketakutan bagi banyak orang. Bukan justru untuk mematikan hidup orang. Tetapi dia justru membawa sukacita tersendiri dengan kontribusi yang begitu sangat luar biasa. Sempat-sempatnya masih memikirkan hidup orang lain. Sempat-sempatnya masih memikirkan bagaimana kebaikan hidup orang lain. Sementara banyak orang yang gak mau repot ngurus diri sendiri saja masih sulit. Gitu kan. Tetapi itu diri sendiri dulu yang harus diberesin. Memang sebuah syarat untuk supaya lebih lanjut kita memikirkan dan mengurus hidup orang lain. Itu gak mudah. Bukan perkara mudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara.
Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa keadaan keterbatasan ya nggak bisa membuat kita berhenti untuk memikirkan orang lain. Contoh konkret sederhana, jangan karena sakit lalu mungkin kita lupa doakan orang lain. Paulus pun masih sakit, masih mendoakan orang lain gitu. Nah yanda kita mau masaki miki itu kadake mau disadi, mau apa dikilalai? Ya. Jangan karena sulitnya hidup kita ini, lalu kita juga berhenti untuk memikirkan hidup orang lain yang memang banyak susah. Jangan karena sudah pensiun Bapak Ibu saudara-saudara ya. Ada yang sudah banyak sudah pensiun di sini. Yang putih-putih mi rambutnya. Ya banyak mi yang putih-putih rambutnya. Waduh. Ada Ibu Mama Gebi. Putih rambutnya putih sekali. Tapi belum pensiun. Ya. Ada Opa Matius Lantang, itu umur sudah 70 lebih Opa ya. Cincin sudah 6 dipasang, bayangkan. Coba. Tapi masih bisa memikirkan pelayanan. Masih bisa memikirkan kepentingan jemaat gitu loh. Salut betul saya. Pak Prof Agus Salim, sibuk itu jadi Prof. Ya. Sibuk itu jadi rektor UKIP. Kami masih sempat pikirkan orang lain gitu loh. Masih sempat pikirkan jemaat Tuhan di sini. Umurnya sudah 67 Pak Prof ya. Mindana komila sosi karate Pak Prof. Ya, coba. Umur boleh tua, tetapi keahlian skill ya masih sing ada yang lawan. Coba gitu loh. Nah kita ini baru umur 40-an udah mengeluh rematik, kolesterol. Ya. Udah terlalu banyak keluhan-keluhan kita. Udah cukup Paulus di situ. Kita lanjut yang kedua. Filemon. Siapa ini Filemon? Orang kaya Pak. Bukan kacang-kacang ini orang. Punya banyak budak. Termasuk Onesimus. Budaknya itu. Relasi jaringan ke tingkat kerajaan begitu luar biasa. Dihargai orang. Tapi masih sempat-sempatnya memikirkan banyak orang gitu loh. Buddha tuh tahu tosugi, kalian aman namorana tiruan. Dia hanya berguna untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia hanya berguna dan memikirkan keluarganya. Boro-boro kalau keluarganya. Dirinya sendiri aja. Tapi saya salut lihat orang yang diberkati Tuhan. Yang kaya itu. Memakai kekayaannya. Ada berapa contoh dalam Alkitab? Ada perempuan yang hebat kaya juga, penjual kain ungu yang namanya Lydia. Dia pakai kekayaannya itu untuk melayani Tuhan, untuk membantu orang lain. Nah ada orang kaya semakin kaya, persetan dengan ini, bisnis semakin melambung, yang susah semakin disusahin. Gunting kanan, gunting tengah. Ya, dia nggak pikir. Yang penting dia semakin hebat. Enggak. Justru hidup kita akan berguna ketika puji Tuhan. Ada yang Tuhan karuniakan kepada kita. Apakah harta kekayaan? Apakah itu jabatan? Apakah itu kepintaran, kompetensi? Ya,
tetapi kita pergunakan dengan baik. Cukup sampai di situ, nggak usah panjang-panjang. Onesimus. Ini Onesimus budak, Bapak Ibu. Budak zaman itu nggak dihargai, nggak ada nilai jualnya. Dirinya sama sekali tak ada apa yang bisa diandalkan, dibanggakan. Allah ada budak yang hanya bekerja tetapi tidak digaji. Saya bertanya-tanya, kenapa dia lari ini orang? Ya, dia kan budaknya Timotius, Filemon. Apakah tidak digaji? Apakah tidak dikasih makan? Ya, apakah dia kurang sejahtera hidup bersama dengan Filemon? Apakah dia juga punya salah? Lalu dia melarikan diri. Mohon maaf, saya ada banyak versi. Ada yang bilang mencuri, tetapi dasarnya agak lemah. Tetapi apapun penyebabnya, yang jelas faktanya dia lari, dan itu pelanggaran berat. Harus dihukum. Dan ketika dia kembali, hukumannya apa? Hukumannya adalah hukuman mati. Di dalam penjara dia dibimbing oleh seorang Paulus. Ini luar biasa. Kembali lagi manfaat hidup Paulus. Kontribusi Paulus membangkitkan semangat orang yang terpuruk. Kontribusi Paulus membangkitkan semangat orang yang putus asa karena bersalah. Kontribusi Paulus yang bisa membuat orang menemukan hidupnya kembali. Kontribusi Paulus yang membuat kehidupan orang lain yang sesungguhnya sudah mati tetapi hidup kembali. Dan dialah Onesimus yang dibuat seperti itu. Dengan tulisan kasih ini, Onesimus diharapkan Paulus kembali dan Filemon menerima. Memaafkan itu enggak mudah. Ya. Dan kata Paulus, dia bukan budak, tetapi dia sahabat dan saudara. Wow, itu luar biasa. Sehingga Filemon tidak memandang ke bawah lagi, tetapi setara. Kita sama, saudaraku, gitu kan. Walaupun kita berbeda, saya tuan, you budak, tetapi memperlakukan dalam relasi sebagai seorang sahabat. Sahabat rela berkorban, sahabat rela memberikan yang terbaik. Dan sahabat sejati yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah Yesus sendiri. Tanpa mandang muka kita yang sudah bersalah, tanpa mandang siapa kita yang sudah berdosa, tetapi dirangkulnya. Paulus bilang kita sampah karena dosa yang tak pantas dilirik. Tetapi walaupun sampah, Tuhan menganggap kita berharga dan berguna. Yang rentan seperti bejana dibuatnya tampil menarik. Ketika dia terjatuh dan pecah, Tuhan akan membentuk kita lagi. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Dan bahkan harus mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya, supaya kita bisa melakukan itu. Dengan bacaan Injil yang begitu sangat menarik, ada orang yang mencintai orang tuanya, mengasihi suaminya, istrinya, keluarga. Dalam Alkitab Injil tadi bacaan kita Lukas 14 dikatakan kalau dia tidak membenci orang tuanya. Ini agak riskan juga ini. Maksudnya kalau dia tidak membenci, tidak mengutamakan gitu loh. Artinya ada yang lebih diutamakan, Tuhan. Ya kan? Terkadang kita seperti itu. Mencintai yang berharga sehingga hidup kita tidak berguna. Mencintai yang berharga dalam pemahaman pandangan duniawi.
Terkadang mata kita ke situ, pikiran kita ke situ, dan akhirnya kita salah kaprah. Tuhan ternyata mau lewat firman-Nya. Kita harus punya kasih Bapak Ibu, sehingga hidup kita ini berguna. Yang merasa tidak mampu berbuat apa-apa, yang merasa tidak punya apa-apa, yang merasa kecil, yang merasa letomo panina, yang merasa letomo petalona, jangan bersedih. We can do it. Kita bisa melakukan sesuatu, dan Tuhan yang akan memampukan. Jangan bersedih, seburuk apapun kita bisa melakukan sesuatu. Saya merenung ini Bapak Ibu ya, dalam konteks keluarga. Dan mungkin itu termasuk saya. Melihat anak saya misalnya, kok tidak lebih baik daripada orang lain. Anaknya orang kok pintar-pintar, kita bilang anak kita bodoh. Akhirnya dalam paham kita seperti itu, kita melihat anak kita nggak berharga. Padahal menurut pemahaman iman saya, anak kita adalah harta nomor satu yang paling berharga di dalam keluarga. Karena dia berharga, harus dijaga hidupnya. Harus kita mempertanggungjawabkan dengan baik. Menuntun mereka, menerima mereka dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan, sehingga kita pasti mengasihi mereka. Saya yakin itu. Dan biarlah Tuhan yang bekerja menyatakan maksud rencananya. Kalau itu sudah menyangkut rencana bagi anak-anak kita, pastilah itulah yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita pulang dengan sukacita. Kita bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan, yang berguna bagi siapa? Keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, jemaat ini, buat Tuhan dan lain sebagainya. Semuanya bisa. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya bisa. Dan Tuhan yang akan menolong, memampukan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita tunduk sejenak. Biasa kita menghela nafas. Dalam bahasa Toraja, umbasanan penah. Di situ ada keresahan, di situ ada kegelisahan. Penyebabnya tentu banyak, tetapi bisa saja karena diri kita. Kita melihat bahwa diri kita tak mampu. Kita melihat bahwa kita punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Bahkan kita merasa sama sekali tidak berguna. Apakah karena kita sudah bersalah, kita sudah berdosa? Apakah karena kita tidak punya kemampuan sama sekali? Tak itu apalah di ben. Jangan putus asa Bapak Ibu saudara-saudara. Dia akan membentuk kita dengan penuh kesabaran kasih sebagai bencana tanah liat yang indah. Dan ketika itu sudah selesai, bencana akan tetap menjadi bencana sesuai dengan peruntukannya, rancangan sang pembuat bencana. Kita berdoa dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan,
Kami mengucap syukur firman-Mu sudah Engkau perdengarkan. Tiba gilirannya Tuhan menginginkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Perlengkapi, teguhkan, kuatkan kami. Dan biarlah sebentar kami pulang dengan sukacita siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saat ini terus kami berdoa agar kiranya kami boleh berkolaborasi dalam kehidupan keluarga untuk memberikan yang paling terbaik bagi keluarga, bagi tetangga-tetangga kami, handai taulan, bagi sesama kami anggota jemaat, bahkan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami percaya jemaat-Mu Engkau akan mampukan, umat-Mu Engkau akan teguhkan, dan biarlah kami terus secara positif boleh membangun kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, lewat apapun yang bisa kami lakukan, sekecil apapun itu. Tuhan pasti memberkatinya dengan seketika kami melakukannya dengan sukacita penuh ketulusan. Dan terus berdoa menyerahkan hidup kami secara khusus dalam seminggu ini. Berperkaralah Tuhan menyertai memberkati kami sekalian dalam rumah tangga kami, dalam usaha, tugas dan pekerjaan. Biarlah Tuhan selalu hadir meneguhkan, menguatkan, menjaga dan memelihara kami semua. Kebutuhan-kebutuhan hidup kami Tuhanlah yang menyiapkan. Umat-Mu takkan pernah berkekurangan. Dan adapun yang bergumul karena persoalan pergumulan dalam keluarga, selalu ada kiranya jalan keluar yang Tuhan anugerahkan. Jadikan keluarga kami sebagai keluarga yang bersukacita, yang takut akan Tuhan, mengandalkan Dikau saja. Anak-anak akan bertumbuh dengan baik dalam bekal iman, agar kiranya mereka semakin diperlengkapi. Kami percaya yang bergumul karena ekonomi, kebutuhan-kebutuhan hidup yang serba berkekurangan, kami berharap ada kemajuan signifikan dalam hal kebutuhan ekonomi. Tuhan sanggup melakukan semuanya itu, dan bahkan terlalu mudah bagi Tuhan. Berikan kami ketabahan umat-Mu untuk terus menanti di dalam iman, menyerahkan dan mengandalkan Engkau saja sebagai sang sumber berkat. Kami berdoa juga buat perkara-perkara yang begitu sangat pelik, beraneka ragam yang kami hadapi. Tuhan, teguhkan kami jemaat-Mu. Kiranya itu berganti menjadi sukacita. Dan berdoa ada begitu sangat banyak jemaat Tuhan yang sakit. Ada yang sudah begitu sangat lama berjuang untuk kesembuhan. Teguhkan, kuatkan mereka untuk terus menaruh harap hanya kepada-Mu. Terlalu gampang bagi Tuhan menyembuhkan mereka. Tetapi dalam kelemahan kami mohon agar pergumulan sakit penyakit kiranya semakin meneguhkan, menguatkan kami untuk selalu berserah dan meminta hanya kepada Tuhan. Sembuhkanlah Nyonya Herman Pak Tengko, Michelle cucu terkasih, Neerin Sisi Renan Indira,
Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Luther Takbih, Kenso, Putri Aprilia, Iren dan Ellen, Nyonya Martin Balle, Saudari Henny Bungin, Nyonya Marta Lambe, Nyonya Besuling, Bapak Yohanes Tamben, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Hermin Bongga, Bapak Empa Salongan, Bapak Yohanes Landa Boko, Saudara Naptali Minda, Nyonya Margareta Sarah, Bapak Eli Roy Kapoh, Ibu Matilda Timisela, JD M. Rampo, Janda M. Rampo, Nyonya Damaris Minna, Kimberly, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudari Liliana, Nyonya M. Sampe Padang, Karma Lebang, Daren Banna Padang, Melona Tiku Padang, Nia, Pabisa Ginting, Bapak Joni Doa, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Ibu Giring Kalak Suso, Ibu Bondang Lande, Saudara Marina Pandin, Nyonya Lin Celiling, Bapak Asariel El Toban Tandiala, Nyonya Erni Pasak, Nyonya Yorinda LM Rundu Padang, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya CH Dengen, Nyonya Gustina Patongluan, Nyonya Ratnawati Tambing. Sayangi, kasihani mereka, teguhkan, kuatkan, dan jikalau Tuhan berkenan kami mohon sembuhkan, anugerahkan sukacita bagi mereka. Dan biarlah juga hidup kami seterusnya Tuhan berkati seminggu ini. Jaga dan lindungi kami. Pelayanan kami hari ini kiranya berkenan, dan semua yang kami nyatakan. Bangsa dan negara kami Engkau jaga dan lindungi kami. Pemerintah kami, mampukan mereka, pakai mereka selalu. Gerejamu jadikan selalu alat bagi pelayananmu, secara khusus jemaat Rama. Rencana sidang klasis ketiga yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 di jemaat Rama. Kami serahkan segenap panitia dan semua yang terlibat di dalamnya, persiapkan mereka dengan baik, dan semua kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan kiranya Tuhan yang memenuhi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lewat ini Engkau yang selalu dimuliakan. Ya Allah, secara khusus saat ini kami berdoa, mendoakan kasus yang sudah hampir 2 bulan ini menjadi trending, yang melibatkan Bapak Irjen Pol Verdi Sambo. Banyak yang terlibat, ada yang jadi korban. Sayangi semua anak-anak Tuhan yang berduka cita, kuatkan, teguhkan, hiburkan. Yang telah salah dan berdosa lewat peristiwa itu, ampuni mereka, teguhkan mereka semuanya dalam menghadapi proses hukum, mempertanggungjawabkan semua secara hukum. Kami yakin seburuk apapun kami, tetaplah kami adalah anak-anak Tuhan. Dan biarlah kami terus merenungkan hidup ini untuk bisa memberikan yang terbaik bagi sesama kami, terlebih bagi Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat Oma Kesia, Ibu Rida Sambo, bersama dengan keluarga besar Sambo dan Handai Tolan. Berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan menghadapi semua ini. Ya Allah, ini doa kami. Kiranya kami pulang dengan damai sejahtera. Sambut, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita dengarkan penekanan warta jemaat Minggu 4 September 2022. Yang pertama, setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu 11 September 2022 pukul 9 WITA, Saudari Trifani Sampepolan SKM akan mengaku pindah masuk dalam persekutuan Gereja Toraja. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Yang kedua, ibadah rutin PKBGT Jemaat Ramah akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 September 2022 pukul 19 WITA di Gedung Gereja Ramah, Penghimpun Kelompok 4 dan Pelayan Pendeta Agustinus Pali STH. Yang ketiga, untuk mendukung panitia persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah, di mana Jemaat Ramah sebagai panitia pelaksana, maka diharapkan warga jemaat dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana melalui aksi dana yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana berupa: 1. Aksi Pangrerah akan dijalankan pada hari Sabtu 10 September 2022. Yang kedua, kotak khusus akan dijalankan pada hari Minggu, mulai hari ini 11 dan 25 September 2022 di semua jam kebaktian. Yang ketiga, aksi amplop persembahan syukur persidangan akan dijalankan pada hari Minggu 18 September 2022 di semua jam kebaktian. Yang keempat, amplop donatur khusus akan dijalankan pada hari Minggu ketiga dan keempat bulan September 2022, harap disambut dengan sukacita. Yang terakhir, berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat Ramah tanggal 28 Februari 2022 yang lalu telah diputuskan akan membeli 1 unit Yamaha Clarivinova piano untuk menunjang ibadah hari Minggu di gedung gereja. Komisi Ibadah telah mengecek harga piano sebesar Rp55.600.000. Dana yang telah terkumpul sebesar 25 juta. Sebagai informasi bahwa sudah ada beberapa kelompok yang sudah membicarakan dan untuk membantu pembelian alat yang dimaksud. Untuk itu dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar dapat berpartisipasi dalam pembelian piano. Harap disambut dengan sukacita. Yang sudah menyetor kelompok 5 sebanyak 3 juta rupiah. Masih ada 8 kelompok. Demikian penekanan jemaat. Terima kasih. Mari kita berdiri. Petunjuk hidup baru, firman Tuhan Filemon 1 ayat 20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan.
Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Berusahalah senantiasa untuk menjadikan hidupmu berguna bagi Tuhan dan sesama. Arahkan hati kita kepada Tuhan, pergumulan kita, pinta pengharapan kita kepadanya, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita tutup ibadah kita dan kita nyanyikan Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Kemudian fajar, kabut dan mendung, Tuhan kekal kau tinggal sertaku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
akan membawa apapun juga saat ku datang.